Kami dari kelompok 7 pengantar manajemen dengan materi pengendalian dan pengawasan dalam manajemen yang diampu oleh Bapak Muhammad Simba Sendiri Perkenalkan, nama saya Timothy Rafael Atur Pakpahan dengan NIM 2317011087. Nama saya Emanuela dengan NIM 231101031. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Fareza dengan NIM 2317011095. Nama saya Mesyaroh dengan NIM 2317010112. Nama saya Mas Rawi Sinawanela dengan NIM 2317011010. Nama saya Novita Monis Manung Khalid dengan NIM 2317011020. Nama saya Dian Margaret Simanunglang dengan NIM 2317011039. Baik, menurut kami pengendalian dan pengawasan itu adalah dua fungsi yang paling penting dalam manajemen yang saling terikat. Dua-duanya itu bertujuan untuk memastikan agar organisasi tersebut mencapai tujuannya yang efektif dan efisien. Di sini kami akan menjelaskan pengertian pengendalian. Pengendalian adalah suatu proses yang memantau organisasi yang sudah direncanakan, yang telah ditetapkan. Berikut kami akan menjelaskan fungsi-fungsi dari pengendalian. Yang pertama, menetapkan standar kinerja yang jelas dan terukur. Contohnya kami buat di bidang penjualan. Dalam suatu perusahaan itu memiliki target bulanan 50 juta kali jual. Dan pengukurannya itu target penjualan bulanan diukur dengan menghitung total penjualan yang dihasilkan perusahaan dalam satu bulan. Yang kedua, membandingkan kinerja dan standar. Contohnya kami buat di bidang penjualan juga, target bulanan penjualannya itu 10 juta. Kinerja aktualnya itu kami buat sales A mencapai 11 juta, sedangkan sales B itu hanyalah 9 juta, sedangkan sales C itu hanyalah 7 juta. Perbandingannya, sales A itu mencapai atau melebihi target yang sudah ditentukan, sedangkan sales B itu mendekati standar yang sudah ditetapkan, sedangkan sales C itu belum mendekati target. Yang ketiga itu mengambil tindakan korektif untuk mengatasi penyimpangan. Contohnya keterlambatan mengantar barang kepada pelanggan. Tindakan korektifnya itu kita akan menelpon pelanggan atau mengecek dan minta maaf atas keterlambatan barangnya. Dan yang kedua, kita akan mencari tahu kenapa barang tersebut terlambat untuk diantarkan kepada pelanggan. Kita akan tanya tadi bagian transportasi dan lainnya. Baik, sebelumnya tadi sudah dijelaskan apa itu arti dari pengendalian. Sekarang kami akan menjelaskan apa itu arti pengawasan. Tentu tidak jauh lagi dari arti pengendalian. Pengawasan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memantau suatu kegiatan supaya suatu kegiatan itu berjalan sesuai rencana yang ditetapkan. Adapun fungsi pengawasan memiliki beberapa tujuan untuk melancarkan suatu kegiatan organisasi. Yang pertama yaitu memastikan pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan ini membantu organisasi untuk melakukan semua kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Pengawasan membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan cara: yang pertama, mengidentifikasi pemborosan dan inefisiensi. Pengawasan dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu atau tidak efisien.
Dengan demikian, organisasi dapat melakukan penghematan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas. Pengawasan dapat membantu organisasi meningkatkan produktivitas dengan cara memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik, meningkatkan disiplin kerja karyawan, mengurangi proses kerja yang tidak efisien. Fungsi pengawasan yang ketiga yaitu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Pengawasan membantu organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dengan cara memastikan semua pihak bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya, membuat informasi tentang kinerja organisasi yang tersedia bagi semua pihak yang berkepentingan. Jenis-jenis pengendalian. Pengendalian itu ada 5 jenis, yaitu 1. Pengendalian pencegahan. Pengendalian ini dirancang untuk mencegah masalah atau terjadinya masalah yang akan terjadi. Contohnya 1. Kebijakan dan prosedur. 2. Pelatihan karyawan. 3. Pengendalian fisik dan pengendalian sistem. Yang kedua yaitu pengendalian deteksi. Pengendalian ini dirancang untuk mendeteksi atau mengidentifikasi masalah yang telah terjadi. Contohnya 1. Rekonsiliasi, 2. Pelatihan karyawan, 3. Audit. Yang ketiga yaitu pengendalian koreksi. Pengendalian ini dirancang untuk memperbaiki masalah atau kejadian yang telah terjadi. Contohnya yaitu 1. Tindakan korektif, 2. Tindakan pengawasan, dan 3. Pelatihan ulang karyawan. Yang keempat yaitu pengendalian pengarahan. Pengendalian ini dirancang untuk mengarahkan karyawan dari kebijakan dan prosedur yang berlaku. Contohnya yaitu 1. Komunikasi, 2. Pengawasan, 3. Disiplin. Dan yang kelima yaitu pengendalian kompensatif. Pengendalian ini dirancang untuk mengkompensasikan kelemahan pada pengendalian lainnya. Contohnya yaitu 1. Asuransi, 2. Ikatan, yang ketiga pemisahan tugas. Jenis-jenis pengawasan berdasarkan waktu ada 3, yaitu pengawasan preventif. Pengawasan ini dirancang sebelum kegiatan berlangsung. Contohnya penetapan standar operasional prosedur atau SOP, 2. Penetapan dalam kualitas produk, 3. Pengawasan dalam bahan baku. Yang kedua yaitu pengawasan konkuren. Pengawasan ini dilakukan saat kegiatan berlangsung. Contohnya kegiatan operasional produksi, 2. Pencatatan hasil produksi, 3. Kualitas hasil produksi. Yang ketiga yaitu pengawasan represif. Pengawasan ini dilakukan saat kegiatan setelah selesai. Contohnya 1. Audit keuangan, 2. Proses hasil produksi, ketiga evaluasi. Pengawasan berdasarkan objek ada 3, yaitu 1. Pengawasan internal. Pengawasan ini yang dilakukan oleh pihak organisasi internal tersebut, seperti pimpinan organisasi atau atasan langsungnya. Contohnya, pengawasan melekat, kedua, pengawasan internal, ketiga, audit internal. Yang kedua yaitu pengawasan eksternal. Pengawasan ini yang dilakukan oleh pihak eksternal organisasi seperti auditorium organisasi, pihak lembaga organisasi, ataupun masyarakat. Contohnya, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Yang ketiga yaitu pengawasan fungsional. Pengawasan ini dilakukan oleh unit dan tugas khusus yang dimana yang dilakukan untuk pengawasan itu sendiri. Seperti contohnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tujuan utama pengendalian dan pengawasan yaitu untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada 7 tujuan pengawasan dan pengendalian yaitu 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi, 2. Meningkatkan kepatuhan, yang ketiga meningkatkan akuntabilitas, yang keempat adalah mencegah penipuan dan korupsi, yang kelima meningkatkan kualitas, yang keenam meningkatkan moral dan motivasi karyawan, 7. Meningkatkan citra organisasi. Sangat penting sebuah organisasi memilih untuk menggunakan metode ataupun tujuan dari pengendalian dan pengawasan agar terciptanya konsisten dan mencapai tujuan tertentu. Jangan mimpi
Segue